warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas A dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi akan membuat satu proyek video tentang metode diskusi dalam pembelajaran kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brigita Alana dengan NIM akhir 054. Saya Meira Putri Pasyardian dengan NIM akhir 057. Saya Dewi Trishyada dengan NIM akhir 240010. Saya Rica Arifurnika dengan NIM akhir 109. Berikut kami akan tampilkan video metode diskusi dalam pembelajaran kelas. Selamat menyaksikan. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang berbasis permasalahan, sehingga masalah tersebut akan diselesaikan peserta didik dengan teman satu kelompok. Nah, berikut adalah video penerapan dari metode diskusi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang baiknya kita memulai dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, sebelum pembelajaran ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Ica Arif, Rina, Hadir. Nofadwi, Hadir. Meira Putri, Hadir. Dea, Hadir. Abdul Razak. Berarti hadir semua ya, kelas 10 IPA A? Iya, Bu. Topik pada pagi hari ini, karena sebelumnya kita sudah menjelaskan, kita sudah mempelajari sintesis protein, kita pada minggu ini mempelajari tentang unsur-unsur DNA, RNA, dan kromosom. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu DNA, apa itu RNA, dan apa itu kromosom? Kalian dapat menjawab? Nah, yuk. Mira, DNA ini suatu materi genetik yang ada di dalam sel kromosom. Ya, betul. Tapi mungkin kurang lengkap. Apa ada yang mau melengkapi? Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu tentang DNA itu apa. Yaitu DNA merupakan suatu asal molekuler yang menyimpan segala informasi yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terletak di inti sel dan berfungsi sebagai cetak biru kehidupan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi. DNA itu menyimpan informasi genetik yang dapat menentukan semua ciri-ciri organisme hidup, dari bentuk tubuh hingga fungsi biokimia dari suatu tubuh tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur kedua, yaitu unsur RNA, di mana RNA itu memiliki peran yang sangat penting dalam replikasi DNA dan sintesis suatu protein. Nah, molekul DNA juga dapat memotong bagian dari utamanya sendiri dan menghubungkan beberapa molekul RNA untuk mereplikasi dan mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino. Juga RNA itu memiliki peran dalam transaksi merupakan sintesis molekul RNA yang merupakan langkah pertama dalam transfer informasi genetik dari genotip ke fenotip dengan memerlukan komponen suatu protein. Nah, unsur yang ketiga itu ada kromosom, di mana kromosom itu sudah tidak asing ya dalam pembelajaran genetika, di mana kromosom merupakan suatu struktur biologis di dalam sel yang mengandung DNA dan RNA. Nah, kromosom itu memiliki fungsi untuk menyimpan materi genetik yang berperan untuk proses pembelahan sel dan menentukan jenis kelamin suatu individu. Kromosom terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Nah, letak kromosom di dalam inti sel berupa benang-benang tipis yang disebut dengan kromatin. Kromosom pada sel tubuh somatik memiliki kromosom 2N, sedangkan pada sel kelamin kromosom memiliki setengah kromosom pada sel somatik. Nah, dapat dilihat di sini, ini merupakan bentuk dari suatu kromosom. Nah,
dilihat dari bagian-bagian di sini itu ada seperti kromatik, kemudian ada sampel yang berbeda di bagian kromat Yang benang-benang ini namanya kromatit ya? ya sih kalau dilihat dari Oke, berarti ini kromatit. Nah, ini seperti lengan, itu apa ya? ya, mungkin itu bagian yang lengan yang panjang, karena yang di sini kan lebih panjang dibandingkan yang bawah itu yang pendek. Oke, berarti isinya ada lengan, kromatit, lengan panjang, dan lengan pendek. Dan di dalamnya itu seperti kain itu mungkin itu DNA-nya. Ini tuh apa sih? Maksudnya ini apa? Nah ini tuh bagian-bagian dari kromosom, yaitu ada kromatin, sentromer, terus lengan pendek, lengan panjang. Ini kayak lengan pendeknya, kemudian di sini tuh lengan panjangnya, nah kayak gitu. Nah, menurutmu bagian-bagian kromosom kalau secara lebih kompleksnya itu gimana sih? Kalau menurut aku sih, kalau ini lengan pendek, kalau ini lengan panjang. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut kamu? Iya sih, kalau kromosom udah bisa dilihat gak sih kayak lengan pendek sama lengan panjang itu udah bisa dibedain secara langsung. Coba yang udah ada materi dikasih tadi. Nah ini. Nah kan benar tuh, benar kata kamu bilang tadi, ada lengan pendek, ada lengan panjang, ada kromatik, dan juga ada sentromer. Nah pada bagian kromosom. Nah kalau strukturnya sendiri itu beda-beda gak sih kalau di dalam kromosom itu? Atau sama? Kayaknya coba kita cek. Oh, kayaknya beda-beda deh. Nah kalau di kromatit itu sendiri strukturnya itu ada dua benda induktif yang terbentuk saat kromosom satu yang replikasikan diri. Kalau menurut kamu sentromer itu apa? Apakah sudah selesai anak-anak diskusinya? Oke, selamat lanjutkan. Apakah sudah selesai semua anak? Sudah. Nah, apakah dari kelompoknya Linda dan Rosa, Rica dan Rina, Nova dan Dea, apakah ada yang bisa menjawab ini dari hasil diskusinya kalian? Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya. Nah, itu kan untaian yang seperti benang halus itu Yang warna yang warna putih. ini. Menurut saya dan Rosa, itu adalah kromatit. Nah, terus kan ada kayak seperti lonjongan yang menguntai juga. Nah, itu yang atas lengan panjang, yang bawah lengan pendek. Mungkin dari kelompok lain ada yang sama atau tidak sama dari diskusi kalian? Tidak, Ibu. Di mana letak ketidaksamaan menurut diskusi kelompok kalian ini? Nah, jadi kalau yang disampaikan Mira tadi itu kan di semua kromosom itu berupa kromatit atau benang-benang. Nah, itu benar berupa benang-benang. Tetapi ada letak ketidaksamaannya, yaitu kalau di tengah itu Di bagian ini. ya itu biasa disebut dengan sentromer. Tetapi kalau yang di bagian ujung kromosom yang di lengan ujung, nah itu disebut dengan telomer. Itu yang sepahaman saya Ibu. Baik, jadi kalau dari kelompoknya Mira, semua ini merupakan benang. Tapi kalau di Nova, ini sama ini tuh beda. Meskipun sama-sama bentuknya dan warnanya sama. Menurut kelompoknya Rina bagaimana? Menurut kelompoknya saya itu sama dengan kelompok merah. Kalau yang putih itu benang-benang, semua yang ada di dalam itu benang atau semua. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompoknya Mira, Rica, sama Nova, itu ada beberapa yang benar, tetapi mungkin ada beberapa yang kurang
Dimana di sini kita bisa lihat bagian-bagian pada kromosom. Yang pertama ini ada kromatid, ini namanya kromatid. Bulatan-bulatan ini namanya kromatid. Sedangkan yang nomor 2 itu sentromer. Sentromer ini letaknya ada di tengah. Ini berfungsi untuk sebagai pembelahan. Yang ketiga itu ada lengan pendek. Dapat dilihat ukurannya berbeda kan? Ukuran kromatidnya berbeda. Jadi ukurannya ini disebut dengan lengan pendek. Dan sedangkan nomor 4, kromatidnya yang lebih panjang ukurannya disebut dengan lengan panjang. Nah, dapat dilihat pada di sini kan kromosom. Ini ukurannya 12 sampai 50 mikron. Yang ini 0,2 sampai 20 mikron. Nah, dari bagian-bagian kromosom yang sudah Ibu jelaskan, dari ukurannya, dari letaknya, itu apakah sudah kalian pahami? Sudah. Baik. Mungkin kalau sudah, itu saja materi pada unsur-unsur DNA, RNA, dan kromosom yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, jadi di sini ada kelebihan dari metode diskusi, di mana yang pertama itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyampaikan pendapat berdasarkan fakta atau argumen yang logis. Nah, itu adanya melatih kemampuan komunikasi. Siswa belajar menyampaikan ide secara terstruktur dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Terus mendorong partisipasi aktif mahasiswa, di mana metode ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Terus adanya meningkatkan kemampuan kerjasama. Nah, di diskusi ini mengajarkan siswa untuk bekerja dalam kelompok, menghormati perbedaan pendapat, dan menyampaikan kesepakatan bersama. Terus melatihnya adanya toleransi dan empati terhadap siswa. Nah, siswa belajar untuk menghargai pandangan yang berbeda dan memahami sudut pandang orang lain. Terus adanya mendukung pemahaman yang lebih mendalam. Nah, melalui diskusi, siswa dapat menggali informasi lebih dalam, memahami dari berbagai perspektif, dan menemukan solusi bersama. Terus adanya meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dengan kesempatan berbicara di depan orang lain, siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan berargumen. Mungkin dari metode diskusi itu sangat cocok digunakan untuk materi pembelajaran yang memerlukan analisis dan pendapat yang lebih lanjut. Metode diskusi sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang panjang, diskusi bisa memakan waktu yang lama karena pembicaraan bisa menyimpang. Kemudian tidak bisa digunakan untuk kelompok besar. Metode diskusi tidak bisa digunakan untuk kelompok yang besar. Kemudian informasi terbatas. Peserta diskusi mungkin hanya mendapatkan informasi yang terbatas atau sedikit. Kemudian dikuasai oleh orang yang suka berbicara. Diskusi ini bisa dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau menonjolkan diri. Kemudian kurang berpartisipasi aktif. Sebagian siswa mungkin tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut. Kemudian sulit memprediksi hasil yang ingin dicapai dalam diskusi sulit diprediksi karena memakan waktu yang lama. Sekian video proyek penerapan metode diskusi pada kelompok kami, kelompok IMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.